Halo teman-teman, selamat datang di channel Putih Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 71. Untunglah kalau di kantor, siang bolong gejala itu tidak kambuh. Cuma sekarang kok aku jadi bau minyak kayu putih. Itu si Rian sampai bingung. Jadi, malas ngantor. Nanti dikira masuk angin terus. Curhat Raka setengah berkeluh. Sarah tak bisa menahan tawanya mendengar keluhan sang suami. Aku cuman mau cium minyak kayu putih ini. Sambil dikelonin istri. Raka meletakkan kepalanya kembali ke pangkuan Sarah. Kok, sekarang nambah? Segala dikelonin? Sayang. Kata orang kalau ngidam kudu dituruti. Nanti anak kita ileran. Ngeces, kamu mau? Raka mengoceh sambil terus mencium minyak kayu putih di tangannya. Sayang, sindrom ngidammu kok begini amat? Sarah geleng kepala. Aku sudah pamit pada mama dan papa. Meskipun kita telah resmi bercerai, mereka tetaplah orang tua bagiku dan nenek kakek Bella. Dia duduk berhadapan dengan Bram. Bram diam, menatap surat cerai yang telah mereka berdua tanda tangani di depan hakim yang kini tergeletak di atas meja. Ya, pada hari di mana talak ketiga dia dijatuhkan oleh Bram. Pada hari yang sama sidang terakhir cerai mereka berdua digelar. Beberapa bulan yang lalu, dia datang ke kantor agama setelah talak pertama. Dia membawa pengajuan dan membahas soal berkas cara perceraian dan mengakhiri hubungan pernikahan antar keduanya. Saat berkasnya sudah lengkap, memang dilaksanakan mediasi tetapi keduanya sama tak menghadirinya, hanya diwakili oleh pengacara mereka. Begitupun saat sidang jawaban, di mana Bram sebagai pihak tergugat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari maksud dan tujuan yang telah disampaikan oleh dia selaku penggugat. Bram tak hadir di sana, hanya dia yang menghadirinya. Replik dan duplik tidak terlalu rumit. Dia pun tidak mengajukan pembagian harta gonogini atau tuntutan pemenuhan nafkah karena itulah tahap yang lain cenderung lancar meski tanpa dihadiri langsung oleh kedua belah pihak. Karena perceraian itu memang benar diinginkan hingga hari ini, sidang keputusan digelar. Hasil keputusan sidang ini, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Itulah kalimat terakhir yang didengar oleh dia, sebelum palu perceraian itu diketukkan oleh hakim. Bersamanya, 2 bulir bening jatuh di sudut pipi dia. Meski dia begitu meniatkan perceraiannya dengan Bram, tetap saja perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Tidak ada pasangan di dunia ini yang menikah dan mengharapkan dia bercerai di kemudian hari. Tetapi jika sudah tidak bisa memaksakan hubungan, maka tidak salah untuk memiliki kebebasan itu. Perzinahan dalam bentuk perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan pernikahan adalah alasan yang sulit ditoleransi. Urusan selingkuh mengakibatkan akhir dari kehidupan pernikahan mereka. Mahligai rumah tangga mereka runtuh dan hancur seperti pecahan kacamata dalam waktu singkat. Saat dia sadar, dia tak sanggup lagi bertahan demi suami yang mengkhianatinya untuk bersama orang lain secara terus-menerus. Tidak ada lagi perasaannya yang tersisa. Mempertahankan rumah tangga yang sedemikian hambar dan buruknya, dia memutuskan menyerah. Tapi, hati seorang perempuan tetaplah hancur saat duduk di depan hakim dan mendengar keputusan itu dijatuhkan. Setelah sidang perceraian itu, mereka berdua duduk di kantin kecil kantor pengadilan tersebut atas permintaan dia. Sebuah permintaan terakhir sebelum mereka tak lagi tinggal satu atap lagi. Kamu juga boleh bertemu dengan Bella kapan saja, meskipun hak asuhnya jatuh kepadaku. Tetapi bagaimanapun kamu adalah ayah Bella. Hanya saja, dia meletakkan tangannya di atas meja, saling bertaut sedemikian rupa. Hubungi aku lebih dulu, biar aku bisa mengatur pertemuan kalian. Terdengar miris memang.
saat dia mengucapkannya. Setelah mereka berdua resmi bercerai, seorang anak harus bertemu orang tuanya dengan berbagai aturan dan kecanggungan. Tapi dia dengan cara bagaimanapun, tetap ingin Bella tak merasa dia kehilangan sosok ayah kandungnya. Meskipun selama ini pun Bram juga jarang berada di rumah dan bertemu dengan ayahnya. Bram diam saja, duduk menatap dia lekat. Serasa mereka berdua begitu asing dan jauh. Perlahan-lahan dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tasnya. Tidak ada yang baik tentang perceraian. Perceraian tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kita memang telah gagal menjadi sepasang suami istri. Tetapi aku harap kita belajar menjadi orang yang berbeda begitu kita berpisah. Semua orang akan belajar lebih banyak dari kegagalan daripada dari kesuksesan. Dia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin pernikahan mungil tergeletak dingin di dalamnya. Bram yang dari awal hanya diam tanpa bicara itu menatap bergantian pada cincin di dalam kotak itu dan kepada wajah dia yang terpekur di seberang meja. Sekilas kenangan lama itu berkelebat. Di hari pernikahan mereka yang sederhana. Setelah ijab kabul dia menyematkan cincin itu di jari manis dia dengan hati yang tanpa rasa dan penuh keterpaksaan sementara wajah polos dia tampak berbinar bahagia. Seperti seorang gadis yang dipersunting oleh pangeran. Dan hari ini, saat dia menatap cincin itu, semua sungguh terbalik dan telah jauh berubah. Dia dalam wajah yang beku menyerahkan kembali sisa kenangan yang menjadi simbol pengikat pernikahan mereka. Kamu tidak perlu mengembalikan cincin itu. Itu adalah milikmu. Ucap Bram dengan suara berat nyaris tercekat. Cincin pernikahan milik Bram sendiri. Dia lupa entah diletakkannya di mana. Atau mungkin dia telah membuangnya. Dia sungguh lupa. Karena dia selama ini menganggap barang itu tak penting seperti halnya pernikahan mereka yang tak mempunyai arti apa baginya. Sally pun tidak menyukai jika dia mengenakannya saat bersama kekasihnya itu. Sehingga dia melepaskannya dengan sembarangan. Bahkan mungkin telah menghilangkannya. Dan hari ini, cincin di dalam kotak itu membuat hatinya bergetar. Ada rasa sakit yang menyusup. Seperti seseorang yang sedang bergantung di helai rambut. Ketakutan untuk benar berpisah itu baru terasa kental. Bagaimana aku bisa menyimpannya? Ini tak lagi punya arti apa. Apalagi bagiku. Dulu kamu yang telah memberikannya padaku sebagai tanda aku adalah milikmu seutuhnya. Tapi kita sudah bukan siapa lagi. Aku adalah orang yang bebas karena itu aku tak ingin menyimpannya lagi. Sahut dia dengan suara yang bening. Kamu boleh membuangnya jika kamu tak menginginkannya. Entah kenapa Bram mengucapkannya dengan parau dan berat. Kamu memberikannya padaku sebagai mas kawin dengan perantaraan kalimat suci. Bagaimana mungkin aku membuangnya? Aku hanya ingin mengembalikannya padamu. Sekaligus sebagai pengingat. Tak ada apapun lagi yang mengikat kita bahkan meskipun itu hanya sekedar simbol dalam bentuk benda. Dia menutup kotak itu dan mengansurkannya ke depan Bram yang duduk mematung hampir tak berkedip itu. Aku akan keluar dari rumah kita hari ini. Semua barangku sudah ku-packing dan kukirimkan ke tempat tinggalku yang baru. Jadi, setelah pulang dari sini, kamu jangan khawatir untuk bertemu denganku lagi di rumah itu. Dia tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum itu terlihat hambar sekali. Kamu akan tinggal di mana? Kamu boleh tetap tinggal di sana. Itu adalah rumahmu dan Bella. Bram mengucapkannya dengan terbata-bata. Dia telah memutuskan bahwa setelah mereka resmi bercerai maka dia yang benar keluar dari rumah itu. Bagaimanapun, dia masih punya hati nurani. Setidaknya Bella adalah pengikat hubungan mereka yang tak bisa dibuang. Bella adalah darah dagingnya sendiri. Yang jikapun dia tak bisa bertanggung jawab setidaknya dia mewariskan sesuatu untuk anaknya itu. Mata dia tak berkedip menatap Bram. Aku tak menginginkan rumah itu. Mata dia tak berkedip menatap Bram. Aku tak menginginkan rumah itu. Sahut dia, perlahan.
Jika kamu ingin mewariskannya pada Bella sebagai seorang ayah, itu adalah hakmu. Tetapi aku tidak akan tinggal di sana setelah bercerai denganmu. Dia membuang wajahnya sejenak ke arah kaca kantin itu, yang langsung menunjukkan pemandangan di luar dari lantai 2. Kenapa? Aku akan keluar dari sana. Aku tidak akan lagi pernah ke sana jika kamu menginginkannya. Suara Bram tak pernah selunak ini selama mereka bersama. Bahkan dia merasa terkejut dengan perubahan itu. Sedari mereka berjabat tangan setelah sidang tadi, tak sepatah kata pun keluar dari bibir Bram. Dia begitu diam dan murung. Sekarang, mereka berdua duduk berhadapan. Tak pernah berbicara seperti orang normal seperti sekarang. Sayangnya antara mereka sudah tak ada lagi hubungan apa-apa. Mereka mendadak seperti dua orang asing tetapi saling mengenal. Aku tak bisa tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan menyakitkan tersimpan di dalamnya. Dia menatap ke wajah Bram kemudian melepaskan kembali pandangannya ke arah jalan raya yang ramai di balik kaca. Di sana, aku merawat dan menyaksikan bagaimana jasad anakku, Benny, terbujur tak bernyawa. Di sana banyak air mata dan kesepian ku lewati. Aku benar tak ingin tinggal di sana lagi. Dia berkata setengah bergumam. Bibirnya gemetar menjawab Bram. Betapa dia tak ingin lagi tinggal di rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama 8 tahun terakhir itu. Suatu saat jika aku mampu berdamai dengan hatiku, mungkin sesekali aku datang melihatnya. Tapi tidak sekarang. Sepertinya, aku harus menata hidupku. Melepaskan setiap jejak luka untuk bisa bernafas lebih lega. Bukan hal mudah beradaptasi dengan hidup baru. Tapi ada dan tiada dirimu. Aku sudah terbiasa dengan itu. Aku hanya ingin memulai hidupku yang baru. Tanpa bayang masa lalu. Kalimat sedih itu dilanjutkan dia dalam hatinya. Aku masih bisa membiayai Bella. Setiap bulan aku tetap akan mentransfer uang untuk kebutuhan sekolah Bella. Ucap Bram tiba-tiba. Aku tahu keadaanmu. Aku tak akan menuntut apapun darimu. Aku masih bisa membiayai hidup kami berdua, dengan bekerja. Jadi, tak perlu repot melakukannya. Nada itu terdengar sinis. Tapi sebenarnya dia mengucapkannya dengan tulus. Aku akan berusaha memenuhi tanggung jawabku. Tukas Bram kecut. Dia terdiam. Ditatapnya lamat wajah mantan suaminya yang kusut dan semakin tak terurus itu. Sungguh ajaib saat dia mendengarkan kata tanggung jawab dari Bram. Itu adalah hal yang teramat langka. Apa maksudmu? Jangan berusaha mengatakan apapun supaya aku goyah dengan keputusan yang telah kuambil. Meski aku mungkin bisa memaafkanmu tapi semua sudah tak sama lagi. Pandangan dia terarah lurus pada wajah Bram. Begitu curiga dan gusar. Aku hanya ingin melakukannya. Tanpa maksud apa. Jangan salah sangka. Dia mengatupkan bibirnya. Membiarkan Bram berbicara. Bram menundukkan wajahnya yang terasa panas. Maafkan aku. Suara Bram itu terdengar pelan tapi jelas. Dia terkesima. Dalam seumur hidupnya mengenal Bram, tak pernah sekalipun dia mendengarkan permintaan maaf dari mulut Bram. Ketika dia mendengarnya sekarang, dia merinding sendiri. Rasa haru dan perasaan aneh tak bisa ditepisnya. Maafkan aku yang tak pernah bisa menjadi suami yang baik bagimu. Aku harap setelah hari ini, kamu akan hidup lebih baik. Ku titipkan Bella, anak kita padamu. Aku percaya dalam perawatanmu. Bella akan menjadi anak yang baik. Kalimat itu begitu tertata dan nyaris lembut meski diucapkan dengan sedikit bergetar dari bibir Bram yang gelap pucat itu. Aku tahu. Tak ada jalan kembali lagi. Aku terlalu jauh tersesat darimu dan melepasmu adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untuk mengembalikan semua kesakitan yang telah kuberikan padamu. Aku merelakan perpisahan ini jika itu membuatmu bahagia. Meski mungkin aku akan menyesalinya seumur hidupku. Bram sangat ingin mengucapkannya tapi, kata itu seolah menguap di ujung lidahnya. Dan yang bisa dilakukannya hanya menatap wajah dia yang terpaku seperti patung di depannya.
Jemarinya melekat erat pada gelas teh yang ada di genggamannya. Aku ikhlas dengan perceraian ini. Bram meraih dokumen perceraian di atas meja dengan jari yang gemetar. Selamat tinggal, dia. Dan terima kasih. Bram beranjak dari tempatnya duduk, membawa map duplikat dokumen perceraian untuk pegangannya. Dia segera berbalik dan menyembunyikan wajahnya. Ya, pertama kalinya Bram tak bisa menahan air matanya saat berhadapan dengan dia. Bram tak bisa menahan dirinya lebih lama lagi di situ. Sejuta penyesalan berkecamuk tapi dia tak mungkin bisa kembali lagi. Dia menatap punggung laki yang dulu begitu dipujanya itu, tak mengucapkan apapun lagi. Meski di hati kecil Bram, dia sedikit berharap dia menahannya pergi. Buliran bening yang hangat membasahi pipi dia tanpa disadarinya. Mata sayu dia mengiringi kepergian Bram yang hilang di balik pintu kaca. Langkah itu tak pernah dilihatnya sebegitu gontainya. Tapi, tak ada hal lagi yang bisa menahan perpisahan itu. Dia telah memilih melepaskan diri. Dia tak tahan hidup dalam pernikahan yang lebih dari 2 orang di dalamnya. Selama ini, dia sudah mencoba bertahan. Tapi 3 cinta dalam satu mahligai, itu terlalu ramai. Bram tetap saja memilih mantan kekasihnya itu untuk bersama dengannya. Dia tak punya tempat di antara mereka. Bram telah melepaskannya. Dan dia tak ingin menoleh ke belakang lagi. Apapun yang kini menjadi pergumulan hidup Bram, bukan lagi urusannya. Perlahan dia menyeka air matanya, menatap kotak cincin di atas meja yang ditinggalkan oleh Bram. Dengan jemari gemetar dibukanya lagi kotak itu, menatap cincin pernikahan yang telah dikenakannya 8 tahun terakhir. Tak pernah sekalipun cincin itu lepas dari jemari manisnya bahkan saat Bram meninggalkannya berbulan-bulan. Dalam kepergian Bram dalam mengkhianatinya pun, cincin itu tetap berada di tempat pertama kali dia disematkan oleh suaminya. Pertama kali cincin itu dilepasnya adalah beberapa jam yang lalu saat palu hakim diketuk 3 kali. Dengan hati yang remuk, dia menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Selamat tinggal, dan terima kasih. Dia mengulang kalimat yang sama dengan yang diucapkan Bram sebelum pergi. Dia meninggalkan selembar uang biru di samping kotak itu untuk membayar 2 gelas teh panas yang telah menjadi dingin tanpa sekalipun diminum oleh mereka berdua. Seperti itulah cinta mereka. Waktu dan pengkhianatan telah membuat cinta mereka kehilangan baranya. Cinta mereka menjadi dingin. Lebih dingin dari es. Kaki dia melangkah, meninggalkan meja itu antara lega dan terluka. Dia lega berhasil keluar dari lingkaran penderitaannya tetapi hatinya tetap saja merasa terluka. Dia kehilangan cinta pertamanya yang tak pernah mencintainya. Bram duduk di sebuah bar, menatap gelas anggur entah keberapa kali dia menengaknya. Tetap saja wajah dia bermain di kepalanya, tak mau hilang. Tatapan kosong dia, cincin di atas meja, dan surat cerai mereka bermain silih berganti di kepalanya. Rasanya begitu aneh. Semua terasa begitu menyakitkan saat kehilangan. Padahal saat dia ada, Bram tak pernah menoleh sedikit pun padanya. Perpisahan seringkali mengajarkan kita betapa berharganya seseorang setelah dia tiada. Terbersit perasaan untuk menolak perceraian mereka tetapi kemudian ditepisnya. Terlalu dalam luka yang digoreskannya pada hati dia. Begitu banyak air mata telah dia renggut dari istrinya itu. Betapa tak tahu dirinya dia jika berharap dia memaafkannya kembali. Mungkin saja dia bisa memberinya kesempatan demi anak mereka. Tetapi kesempatan seperti apapun tak akan merubah hati dia yang telah retak. Dia sungguh terlalu egois jika meminta dia kembali memakluminya. Hampir seminggu ini, setelah pertemuannya dengan Dodi di kafe depan kantor Rudiat, Wijaya Group. Saat itu Bram sedang duduk seperti biasa. Bukan karena menunggu Sally tapi berharap melihat dia dari jauh. Melihatnya datang dengan Grab setiap pagi pada jam 7.45 waktu Indonesia Barat. Atau kadang dia yang saat sore, jam 4.30 tepat. Dia pasti akan keluar dengan sopir kantor itu,
mengantarnya pulang. Setelah tahu ada seorang laki yang mendekati dia, Bram benar tak bisa menahan kecemburuannya. Karena itulah dia diam matai dia, sekedar ingin tahu, apakah benar selama ini dia mempunyai kekasih. Tapi, berhari-hari dia duduk di meja sudut itu, tak pernah dia melihat laki bernama Dodi itu mengantar atau menjemput dia lagi. 3 hari sebelum sidang cerai. Sampai pada 3 hari yang lalu di satu sore, ketika dia duduk di tempat yang sama menghadap secangkir kopi cappuccino favoritnya, menunggu dia keluar dari tempatnya bekerja, laki bernama Dodi itu muncul di depannya. Dalam balutan kemeja rapi, tubuh tingginya tampak menjulang. Berdiri tepat di depan meja Bram menghalangi pandangan Bram ke gedung megah di seberang jalan. Bram mendonggak, wajahnya merah padam. "Berikan aku segelas kopi mocha," ucapnya pada seorang pelayan yang berdiri membersihkan meja di sampingnya. Lalu dengan acuh tak acuh dia menarik kursi di depan Bram. "Apakah Anda sedang mencariku?" tanyanya sambil melipat lengannya di depan Bram. Bram masih terpana menatap Dodi yang datang tiba-tiba itu. Apa maksudmu?" Pias Bram berubah merah. Pelayan kafe tiba mengantarkan secangkir kopi kepada Dodi. Untuk sesaat mereka berdua saling pandang dalam diam. "Aku tahu. Anda sedang mengorek informasi tentang diriku dari beberapa orang bahkan dari juru parkir di depan gedung kantor Rudiat Wijaya Group. Entah apa yang Anda cari tentang aku. Jadi aku memutuskan untuk menghampiri Anda kemari. Ke tempat favorit Anda ini yang bahkan bisa Anda datangi sehari 2 kali. Kalimat panjang itu serupa sindiran. Bram benar dibuat skakmat oleh Dodi. "Jangan berbicara sembarangan. Aku sama sekali tidak mengenalmu," sahut Bram gusar. "Perkenalkan, namaku Dodi." Tangannya terulur ke arah Bram. "Aku tahu." Akhirnya Bram menyahut gusar tanpa berniat untuk menyambut tangan yang mengambang di depan wajahnya itu. "Tentu saja Anda tahu. Anda sudah mataiku beberapa hari ini." Dodi terkekeh karena berhasil membuat Bram memakan umpan yang telah dilemparnya. Tangannya yang terulur itu perlahan diturunkannya. Sekilas senyum terlihat samar di bibirnya. "Ada apa kamu kemari? Kalau mencari ribut, di sini bukan tempatnya." Bram menggeram. "Aku datang kemari untuk ngopi." Dodi mengangkat gelas kopinya, menyeruputnya sejenak, seolah kopi itu begitu nikmatnya. Sekarang, Bram terdiam menatap lurus pada laki yang tampak tenang tetapi mengusik ego lelakinya. Mengingat dia terlihat dekat dengan dia membuatnya dibakar api cemburu. Lelaki tak pernah mau dirinya dinomor 2-kan meskipun mereka kadang menomor 10-kan perempuannya. "Jangan membuatku marah," Bram menggeram. Rasanya tentu memuaskan jika dia mempunyai alasan untuk memukul wajah mulus laki yang berusaha mencari perhatian istrinya itu. "Pak Bram," senyum Dodi yang terlihat memuakkan bagi Bram itu kembali menghias pemandangan. "Apakah karena aku dekat dengan istrimu, kamu begitu penasaran denganku?" Dek. Jantung Bram rasanya berbunyi lebih keras dari seharusnya. Dodi sudah keterlaluan menurut Bram dalam upaya memancing emosinya. Tangan Bram yang terkepal sekarang berada di atas meja, menunjukkan suasana hatinya yang mulai tak sabar. "Kita tak perlu berkelahi untuk sesuatu yang sia-sia. Dia bahkan tak tahu apa. Sungguh memalukan jika kita harus meributkan seseorang yang bahkan tak membuat kesalahan sedikit pun dalam hidupnya." Dodi menyandarkan tubuhnya dengan santai di punggung kursinya. Bram terdiam membeku. "Tak ada hubungan apapun antara aku dan dia jika kamu sangat ingin tahu. Jadi tak perlu mengorek informasi apapun dari sana, sini. Itu mempermalukan dirimu dan istrimu saja. Bagaimana aku bisa mempercayai kalau tak ada hubungan apa antara kalian?" Akhirnya pertanyaan itu keluar dari mulut Bram. Meskipun serupa geraman. "Aku dan dia hanya sebatas rekan kerja. Meskipun andai aku sangat ingin menganggapnya lebih, dia tak akan mengizinkannya. Dia adalah perempuan yang setia dan tak bercela. Sayang sekali Anda telah
nyiakan istri sebaik dia. Dodi gelengkan kepalanya. Tatapannya lurus pada lawan bicara di seberang meja. Mata Bram yang tajam mengawasi Dodi, seolah dia berusaha meredam kekesalannya. Dia melihat ke sekeliling. Sore ini kafe itu cukup ramai. Tentu memalukan jika dia bersikap gegabah dan meninju wajah Dodi, meski dia sangat ingin melakukannya. "Apa yang sebenarnya yang ingin kamu katakan?" tanya Bram dengan tatapan tajam. "Aku ingin mengatakan, antara aku dan dia tak seperti yang Anda pikirkan. Meski tentu saja sulit meyakinkan seseorang yang buta oleh kecurigaan. Aku hanya datang untuk meluruskan hal ini padamu. Untuk membersihkan nama dia meski sebenarnya klarifikasi seperti ini tidak perlu. Aku hanya merasa kasihan pada dia. Jika kamu berusaha mempermalukannya dengan alasan kedekatanku dengannya. Bukan karena aku berusaha membela diri tetapi itulah kenyataannya." Dodi tak nampak takut meski rahang Bram terlihat mengeras. Sekarang tatapan Bram sedikit melunak dan kejengkelan yang tersirat di raut wajahnya mereda. Dia memang berusaha mencari tahu tentang hubungan dia dan Dodi. Tetapi tak ada bukti yang mengarah bahwa mereka mempunyai hubungan apa-apa, kecuali matanya melihat Dodi 2 kali mengantarkan Dish dengan mobilnya. Dia tak punya alasan untuk menuduh mereka. Bersambung dulu ya teman-teman.